Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi di video ulasan saham. Hari ini bagaimana hari ini? Pagi-pagi bikin deg-degan ya, bikin deg-degan tapi ya berhasil rebound. Itu yang kita suka ya, rebound dari support V-line kita. Kita langsung aja ya, kita langsung aja. Oke, ini dia rebound dari V-line. Terus gimana? Kalau saya bilang sih ini bagus ya, bagus karena permasalahan kegalauan kita selesai dalam satu hari. Ya, kita berharap bisa lanjut, cuma kembali saya katakan kita tetap harus lihat kondisi di luar seperti apa, juga kita hati-hati dengan market ya. Bisa jadi kondisi ini hanya sementara aja, karena juga reboundnya bukan yang dari pagi langsung rebound atau gimana. Menjelang sesi 2 pelan-pelan kayak berat banget gitu loh untuk naiknya. Dan hari ini asing membukukan net sell minus 159,4 bio. Jadi ada aksi jual juga ya, ada aksi jual juga, dan transaksi hari ini lumayan 10,68 triliun ya. Oke sih, pada dasarnya sih masih oke, semua oke, fine. Dan dari support, kalau secara teknikal saya bilang pada dasarnya tren masih bisa rebound, Setidaknya kita tetap pantau di level ini. Ini kayak garisnya saya ganti aja, karena ini support resisten primer di kita nih. Nah, ini saya ganti aja deh. Ini support resisten primer kita, yang mana saya lihat dia saat ini, kalau areal ini, areal resisten sekarang. Secara dia kan udah nutup gap di sini. Ini saya hilangin aja ya. Saya hilangin aja karena sudah nutup gap nih. Nah, oke. Ini saya hilangin aja, jadi sekarang kita lihat dia range-nya jadi lebih lebar karena gap yang tadinya ada di sini sekarang sudah tertutup kan. Jadi ya ini juga saya hapus aja deh. Nah, jadi dia begini, kalau lihat kondisi begini tanpa garis-garis, kita lihat dia potensi masih akan menguji support ke V-line. Kenapa saya hilangin garisnya? Karena supaya kita jadi lebih berhati-hati. Kita tidak takabur melihat kondisi market rebound, kita jadi wah, beli. Congrats yang tadi pagi sempat beli. Saya ada recommend untuk buy on weakness ya. Tadi saya ada recommend buy on weakness saham apa aja, coba saya ingat-ingat. Agro saya ada recommend buy on weakness. Terus MDKA keren banget ya. MDKA saya kasih, kita kodenya tertahan bottom selendang, bottom fishing ya, itu MDKA. Sempat ada yang galau untuk riba beli kan, Era ya, Era terus Tebik ya. Wah, ini oke semua nih. Tadi saya rekomendasikan untuk buy on weakness ya. Jadi kita tadi pagi rekomendasi Tebik, Era, terus MDKA, ICBP ya, terus apa lagi, Agro, TPIA sempat rebound, terus ya penutupannya kurang bagus. Nah, TPIA ini besok ada, saya baca tadi request ulasan saham ada kumdet ya. Nah, kalau saya bilang kita buat amannya jual dulu. Daripada kalau saya jual dulu ya. Itu kalau saya, daripada nanti kita galau, kalau mau media koreksi kita galau, karena nanti kita ulas chartnya lebih detail. Kita fokus di sini dulu aja, fokus di komposit dan sektor. Jadi kalau saya bilang kita coba lihat sektornya, kondisi bagaimana ya. Kita lihat sektornya, setelah lihat komposit kita lihat sektornya, kira-kira perkiraan bagaimana. Kalau saya lihat perkiraan masih akan turun Bapak Ibu. Cuma umpamanya sampai memang rebound, itu rebound terbatas dengan resisten di 6045 jadi resisten kita. Ya, belum, kalau dia bisa naik di atas itu oke. Yang bikin saya, kenapa saya bilang bakal koreksi lagi, karena penutupannya jelek. Dia penutupan tidak bisa masuk ke dalam selendang. Itu yang bikin saya khawatir ya. Dia nggak bisa masuk ke dalam selendang. Ini yang bikin saya khawatir. Jadi hati-hati ya. Tuh komposit sekarang IDX basic yang paling biasa. Ya, ini IDX basic pembukaan di bawah, kelihatan masih potensi koreksi. Consumer cyclicals langsung nyuji support, nggak main-main ya, langsung ke sini langsung rebound. Moga-moga bisa rebound, tapi kalau saya lihat sama, trennya cenderung koreksi ya, karena selendang juga udah kelihatan dia balik arah gini ya, udah turun. Terus kemudian energi juga tertahan di level support.
Berharap ini bisa jadi penopang indeks karena kita berharap harga komoditi naik, jadi dia bisa tertahan, ya bisa rebound. Terus finance tertahan support ya, luar biasa garis ini ya. Kotak ini luar biasa banget, bisa nahan tuh. Healthcare wah. Healthcare ini saya khawatir dia cuma sentimen sesaat ya, euforia sesaat aja. Jadi saya cenderung belum terlalu fokus di sini gitu ya. Ditambah kondisi market yang lagi masih belum oke, jadi saya pikir kita di pinggir lapangan dulu aja. Kalau ada yang ngegol di sana, kita euforia, kita tinggal tepuk tangan aja, kita jadi penonton aja dulu ya. Kita happy aja dulu di sini, kita stay alert. Toh emiten yang saya kode buy on weakness kan profit, kita nggak usah ngejar profit yang arah lah, nggak usah iri lah ya, kita nggak usah galau dengan itu. Kita happy dengan apa yang kita punya aja, profit 5%, kita syukuri, 4% syukuri. Lebih baik begitu tapi aman daripada kita ngejar yang arah tapi malah endingnya kurang baik ya. Tuh. Dan kemudian industri juga, waduh siapa ini ya, hebat banget nih gambar kotaknya, bisa persis begini ya. Oh my god. Yang rajin nonton video ulasan saya pasti tahu lah, ini kotak ini udah dari kapan tahu ya, ini kotak-kotak ini udah dari kapan tahu, mestinya udah tahu. Begitu, walaupun saya selalu bilang ketika saya gambar ini nggak ada skalanya ya, ini tapi ya kok nyampe aja gitu ya, saya juga bingung. Itulah ya, tapi tenang kok teman-teman, saya masih makan nasi ya, saya masih makan nasi. Terus infrastruktur juga oke, ya masih tertahan di level selendang, tapi ya cenderung selendangnya juga turun, hati-hati waspadai koreksi juga. Walaupun bisa potensi naik juga tetap ada, cuma saya nggak terlalu berharap banyak. Dan consumer non-cyclicals juga masih belum oke ya, walaupun mulai ada perlawanan, tapi belum oke ya. Ya, yang di sini kayaknya saya udah cium-cium, kayaknya ada ICBP, INDF, dan kawan-kawan ada di sektor di bagian ini. Nanti coba cek aja lagi listnya. Jujur sampai sekarang saya nggak pernah ngecek. Properti, nah seperti kita duga, dia masih akan nguji ini ya. Nah, kita lihat potensial rebound nih. Kalau lihat kayak begini, gelagatnya rebound. Tapi kembali lagi dengan kondisi COVID yang kayak begini, saya agak pesimis dia bakal rebound. Mungkin technical rebound yes, tapi untuk sebagai penanda pemulihan ekonomi not yet ya. Jadi manfaatkan untuk trading pendek aja. Terus Tekno juga hati-hati, dia sudah mulai kelihatan akan ada koreksi besar. Hati-hati ya. Jadi yang masih di sini jualan dulu aja. Transportasi, wah hebat ya, ketemu ini langsung rebound. Luar biasa. Saya aja masih amazing dengan kita punya winner stocks indikator ya, begitu luar biasa, bisa menjadi support yang baik, bisa menjadi resisten yang baik pula. Setidaknya membuat saya menjadi yakin, menjadi tambah percaya diri bahwa apa yang saya bagikan untuk Bapak Ibu trading, ilmu, itu valid gitu ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan yang bohong-bohong gitu ya. Selama Bapak Ibu lakukan dengan disiplin, saya cukup percaya bahwa Bapak Ibu bisa survive. Oke, itu dari sektoral. Terus bagaimana dengan rekomendasinya apa? Apa aja yang kita bisa rekomendasikan ke Bapak Ibu? Oke, yang bisa kita rekomendasikan ke Bapak Ibu adalah pertama besok ini karena ini anti badai ya, anti badai. Jadi kemungkinan besar cukup apik ya. Pertama yang pasti adalah yang tadi saya rekomendasikan untuk rebound. Ada ERA, Tebik ya. Coba kita lihat ERA. Oke banget. Besok kalau dia breakout, wow, sikat ya. Besok kalau dia breakout 725, sikat. Habis itu ada Tebik ya. Tebik juga sama, kalau breakout 3250, wah, babat ya, hajar. MDKA buy on weakness ya. MDKA ini menarik dicermati buy on weakness karena dia mantul dari level bottom selendang dan selendangnya masih cenderung up, naik ya, masih naik. Lengkungan ininya loh masih naik. Dia bukan model lengkungan yang sudah curve gini. Kalau lengkungan curve gini hati-hati, walaupun kalau di sini kita lihat dia masih bisa rebound, tapi kan nggak semua gitu, nggak semua emiten, apalagi yang cenderung trennya udah banyak, udah lagi posisi di bawah, itu yang saya hati-hati. Kalau MDK ini pada saya masih oke ya.
Terus ada ASA. Ya, ada yang nggak seneng nih kalau saya rekomendasiin ASA nih. Ini oke, kalau besok bisa breakout 2480 dan bisa breakout level 2550, silakan kita beli rame-rame ya. Asing masih masuk terus, trennya juga masih naik. Cari saham yang uptrend nih sekarang ya. Oke, kemudian last but not least ada saham ini. TAPG. Ini menarik nih, rapi sekali, rapi sekali. Cuma yang bikin saya khawatir cuma satu, dia belum mampu breakout ini. Cuma saya melihat ada potensi untuk bikin pola cup handle. Jadi lihat nih polanya. Satu, ini kan udah miring nih ke bawah nih. Nah, kalau miring bawah dia bisa balik ke sini, nah ini bagus. Jadi saya cermatin trading jangka pendek sampai ke 795 ini. Kalau dia bisa naik 795 bisa breakout, wah ini potensialnya menarik untuk dicermati ya. Kalau lihat weekly-nya, pada dasarnya weekly juga kelihatannya masih oke banget. Jadi saya bilang ini masih aman, masih sangat aman. Ini ada corporate action di balik ini. Saya cukup yakin, jadi kita hold aja. Trading ini kita mulai pantau karena dia udah mulai turunnya, udah mulai keluar dari zona downtrend ya. Berharap begitu sih ya. Sementara target saya ke 795 dulu, kalau bisa naik ke atas 795, boom. Berharap dia bisa meledak. Oke, ini rekomendasi saya untuk perdagangan besok yang berharap semua bisa anti badai. Kemudian ulasan ya, apa aja sih yang ditanya teman-teman. Pertama, Astra International. Oke, Astra International average-nya di 5130. Cicil beli, mau cicil beli buat tabungan. Wah, bisa begitu ya. Hebat. Coba lihat. Wih, bisa pas gitu ya. Tenang, saya masih makan menyan. Saya masih makan nasi. Bukan menyan, bisa pas gitu. Wah, hebat nih. Oke deh. Kalau besok dia bisa rebound, oke. Tapi kalau dia masih di sini, ya jangan beli dulu ya. Ya, saya rasa kita wait and see dulu lah di saham ini. Ya. Kemudian BBCA 32142. Kalau BBCA pada dasarnya lebih aman sih. Kalau koreksi, saya anggap potensi untuk buy on weakness ya. Wow, ini menarik nih. Ini menarik, jujur menarik untuk buy on weakness ya. Saya suka nih. Saya suka ini. Trennya ini kayaknya di support nih. Oh iya, weekly-nya udah di support nih. Wow, menarik nih untuk buy on weakness nih. Ya, BBCA silakan Bapak Ibu. Asing masuk terus loh. Ketika dia koreksi, asing masuk terus loh ya. Ini bagus nih, ini bagus nih. Weekly-nya lihat, ketika dia sideways gini, asing masuk terus. BBCA oke, ya, BBCA aman. Hold aja, nggak usah khawatir. Kalau ada dana, silakan top up. Ini mungkin waktunya belanja, BBCA, ya. BJBR, baru beli, apakah sudah layak entry? Chart daily, remarks potensial, reversal rebound. Oke, kita cek, ya. BJBR. Ya, oke. Asing masuk terus loh. Menarik nih. Transaksinya sayang, masih kecil, masih sangat sedikit. Tapi asingnya masuk terus. Kalau lihat dari tren ini sih, ya masih nggak gimana banget. Tapi ini areal supportnya nih. Oke, ini mungkin bisa jadi supportnya. Pakai warna pink, kelihatan cantik ya. Oke, ini moga-moga bisa jadi support. Target sementara naik ke sini dulu ya, ke level V-line. Oke, bagus. Bagus. Ini pengamatan yang bagus nih. Kita pantau bersama ya. Sayangnya sektor finance saja yang kurang menarik ya. Tapi kalau lihat BCA bisa rebound, BCA bisa jadi sentimen sama sektor finance yang lain. ICBP rencana baru mau beli. Mulai cicil di harga berapa ya? Oke, ICBP ya. Mungkin ini udah boleh beli di sini. Spekulatif ya, spekulatif.
Kalau lihat weekly-nya spekulatif ya, beli untuk kemudian dia rebound. Sebenarnya beli itu confirm itu baru oke itu kalau selendangnya membentuk kantung semar. Nah, ini belum oke sebenarnya. Tapi kita spekulatif lah. Kita spekulatif beli, nyicil, sembari berharap dia bisa mulai mantul ya. Wow, monthly-nya dia rebound dari V-line. Ya kita coba berharap lah. Setidaknya kita tahu apa yang kita lakukan. Beli bertahap, kalau dia tambah turun kita cut loss. Udah gitu aja. MLPL. MLPL $7.20 saya hold karena transaksi masih besar. Benarkah? Benar. Jadi masih oke. Wow, oke nih. Ini manfaatkan tuh buy on weakness boleh. Tambah beli jika Bapak atau Ibu breakout ini. Sorry. Jika breakout 810, tambah lagi, tambah porsi. Ini breakout lagi. Ini trennya masih tebal banget, masih akan naik nih. Kelihatan masih oke. MPMX 690. MPMX. Baru masuk rupanya ya. Kalau saya bilang, ini saya hindari dulu karena dia udah di bawah selendang. Selendangnya juga posisinya sudah berubah warna. Dead cross juga, saya pilih jualan ya. Jangan masuk. Kalau besok dia rebound, itu sifatnya technical. Bisa aja dia cuma untuk mancing orang dan dia turun lagi. Apalagi tadi kita lihat sektoralnya MPMX kan cenderung untuk sudah mulai ada distribusi. Jadi saya hati-hati aja. Kemudian Pepro. Nah, mungkin ini mendingan nih Pepro. Karena tadi kita lihat sektor properti kita manfaatkan untuk buy on weakness dan trading jangka pendek. Ini mungkin oke, menarik nih. Kalau ini coba kita cek konco-konconya. Ah, Citra kelihatan candle-nya kayak gitu. Apakah dia ini di bottom? Coba kita cek. Oh, kayaknya di bottom. Cetera kayaknya di bottom. Kalau lihat gini, sorry. Ya, ini Cetera, kita lihat apakah ini jadi areal supportnya. Kalau ini jadi supportnya, silakan buy on weakness. Kalau saya bilang ya, kayak begini-begini ini, silakan. Yang suka nangkap pisau jatuh, silakan. CTRA, SMRA. SMRA juga saya coba cek. Pakuwon, ya coba kita cek. SMRA, silakan. Ini juga real support. Pakuwon. Pakuwon asing masuk terus bahkan ketika dia turun. Ya, coba kita cek. Oh, udah nutup gap rupanya. Ada gap di sini, dia sudah nutup. Oke. Oke, guys. Silakan, guys. Pakuwon, cermatin ya besok. Wah, saya rubah nih rekomendasinya. Tambahin Pakuwon untuk rekomendasi besok ya. Cermati nih, Pakuwon, SMRA, Cetera, silakan ya. Jangan-jangan ini bisa jadi ini nih. Wow, BSDE juga sama, masuk terus nih, asing. Oke. Wah, untung banget nih kita nih. Terima kasih yang request Pepro. Kita jadi mantau properti. Wah, BSDE. Kalau ini sih sebenarnya ya oke nih, BSDE juga sama. Semua sama ya, semua sama. Silakan sektor properti besok capcicus ya, hitung kancing. Milih yang mana? Kalau saya sih Pakuwon nih sama BSDE ini kayaknya oke nih.
Ini bottom fishing banget nih BSD ini. Ya. Oke, kita coba spekulatif ya. BSD di bawah 1000 loh. Woohoo. I like it very much. Kita coba pantau ya. Terus Telkom. Telkom mulai cicil beli. Jangan Telkom lah. Properti aja nih, kita coba nih. Cacing-cacing naga-naga. Telkom ya oke lah. Ini asing masuk terus dan dia koreksi tertahan di V-line. Wah, nice. Nice, Pak. Oke, Telkom spekulatif buy. Wah, ini kok banyak nih yang menarik untuk dicermati nih untuk besok bottom fishing. Ya, silakan nih. Oke. Terus ada lagi Wood. Sebelum saya bahas TPIA, saya bahas ini dulu ya. Wood sideways ya. Beli jika dia breakout sih ini. Ini belum oke nih. 788. Kenapa Pak? Ide apa? Dari mana Bapak mau beli Wood? Ya, kalau saya bilang belum oke ya. Masih sideways soalnya. Oke, sekarang kita bahas TPIA. TPIA, nah, asing sih masuk terus. Yes. Transaksi juga besar. Yes. Cuma kalau dia pas lagi comdet, jebret, dan kemudian tiba-tiba dia koreksi, dia bisa ke sini dulu. Nah, kalau dia ke sini, kita beli lagi untuk rebound lagi. Jadi kalau saya bilang sih, ya sabar-sabar aja. Jualan dulu untuk beli lagi. Ya. Itu, kalau saya di TPIA, strategi saya begitu. Jualan dulu untuk kita buy on weakness. Karena kalau begini, biasanya cenderung dia koreksi dulu untuk naik lagi. Ya, ini kantong semar, oke banget ya. Berkali-kali loh kita valid loh kantong semar ya. Jadi kalau mau downtrend, kita mau tunggu, kita mau tahu kapan sih waktu yang terbaik untuk beli ketika dia tercipta kantong semar model begini. Itu berarti cukup valid ya. Breakout kantong semar maksud saya, kantong semar dia breakout, wah itu oke. Ya, itu ulasan saham dari kita. Semoga besok market technical rebound dulu lah ya, technical rebound dulu. Walaupun masih ada bayangin koreksi, cuma oke lah rebound dulu ya. Sementara gitu dulu dari saya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan. Doa saya beserta Bapak Ibu semua, semoga kita semua dilindungi, terhindar dari COVID-19 yang kali ini ya. Bukan yang berarti besok nggak terhindar, tapi ya terhindarlah dari segala mara bahaya, sakit penyakit, apapun itu. Oke, God bless semua. See you tomorrow.